Sesudah sholat malam bersama, beberapa santri yang besok pagi diperkenankan pulang kembali ke tengah masyarakatnya dikumpulkan oleh Pak Kiai di zawiyah sebuah masjid. Seperti biasanya, Pak Kiai bukannya hendak memberi bekal terakhir, melainkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang sebisa mungkin belum usah terdengar dulu oleh para santri lain yang masih belajar di pesantren. Agar manusia di muka bumi ini memiliki alat dan cara untuk selamat kembali ke Tuhannya, berkata Pak Kiai kepada santri pertama. Apa yang Allah berikan kepada manusia selain alam dan diri manusia sendiri? Agama, jawab santri pertama. Berapa jumlahnya? 1. Tidak 2 atau 3? Allah tak pernah menyebut agama atau nama agama selain yang satu itu. Sebab memang mustahil dan mubazir bagi Allah yang tunggal untuk memberikan lebih dari satu macam tuntunan. Kepada santri kedua, Pak Kiai bertanya, apa nama agama yang dimaksudkan oleh temanmu itu? Islam. Sejak kapan Allah mengajarkan Islam kepada manusia? Sejak Ia mengajari Adam nama benda-benda. Kenapa kau katakan demikian? Sebab Islam berlaku sejak awal mula sejarah manusia dituntun. Allah sangat adil. Setiap manusia yang lahir di dunia, sejak Adam hingga akhir zaman, disediakan baginya sinar Islam. Kalau demikian, seorang Muslimkah Adam? Benar, Kiai. Adam adalah Muslim pertama dalam sejarah umat manusia. Pak Kiai beralih kepada santri ketiga. Allah mengajari Adam nama benda-benda, katanya. Bahasa apa yang digunakan? Dijawab oleh santri ketiga. Bahasa sumber yang kemudian dikenal sebagai bahasa Al-Quran. Bagaimana membuktikannya? Para sejarawan bahasa dan para ilmuwan lain harus bekerja sama untuk membuktikannya. Tapi besar kemungkinan mereka takkan punya metode ilmiah, juga takkan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan. Manusia telah diseret oleh perjalanan waktu yang sampai amat jauh, sehingga dalam kebanyakan hal mereka buta sama sekali terhadap masa silam. Lantas bagaimana mengatasi kebuntuan itu? Pertama, dengan keyakinan iman. Kedua, dengan kepercayaan terhadap tanda-tanda yang terdapat dalam kehendak Allah. Maksudmu, nak? Allah memerintahkan manusia bersembahyang dalam bahasa Al-Quran. Oleh karena sifat Islam adalah rahmatan lil alamin, berlaku universal secara ruang maupun waktu, maka tentulah itu petunjuk bahwa bahasa yang kita gunakan untuk sholat adalah bahasa yang memang relevan terhadap seluruh bangsa manusia. Misalnya, karena memang bahasa Al-Quranlah yang merupakan akar sekaligus puncak dari semua bahasa yang ada di muka bumi. Temanmu tadi mengatakan, berkata Pak Kiai selanjutnya kepada santri keempat, agama Islam dihadirkan sebagaimana bayi dilahirkan. Tidak langsung dewasa, tua atau matang, melainkan melalui tahap-tahap atau proses pertumbuhan. Apa jawabmu terhadap pertanyaan tentang adanya berbagai agama lain selain Islam? Itu anggapan kebudayaan atau anggapan politik, bukan anggapan akidah. Apakah itu berarti engkau tak mengakui eksistensi agama-agama lain?
Aku mengakui nilai-nilai yang termuat dalam yang disebut agama-agama itu sebelum dimanipulasikan. Sebab nilai-nilai itu adalah Islam jua adanya pada tahap tertentu, yakni sebelum disempurnakan oleh Allah melalui Muhammad Rasul pamungkasnya. Bahwa kemudian berita-berita Islam sebelum Muhammad itu dilembagakan menjadi sesuatu yang disebut agama dengan ternyata berbagai penyesuaian, penambahan atau pengurangan. Sebenarnya yang terjadi adalah pengorganisasian. Itu bukan agama Allah, melainkan rekayasa manusia. Pak Kiai menatapkan matanya tajam-tajam ke wajah santri kelima sambil bertanya, agama apakah yang dipeluk oleh orang-orang beriman sebelum Muhammad? Islam, Kiai. Apa agama Ibrahim? Islam. Apa agama Musa? Islam. Dan agama Isa? Islam. Sudah bernama Islamkah ketika itu? Tidak mungkin. Demikian kemauan Allah. Ada nama atau kata selain Islam yang sanggup mewakili kandungan-kandungan nilai petunjuk Allah. Islam dan kandungannya tak bisa dipisahkan, sebagaimana api dengan panas atau es dengan dingin. Karena ia Islam, maka demikianlah kandungan nilainya. Karena demikian kandungan nilainya, maka Islamlah namanya. Itu berlaku baik tatkala pengetahuan manusia telah mengenal Islam atau belum. Maka, apakah gerangan arti yang paling inti dari Islam? Pak Kiai langsung menggeser pertanyaan kepada santri keenam. Membebaskan, jawab santri itu. Pakailah kata yang lebih memuat kelembutan. Menyelamatkan, Kiai. Siapa yang menyelamatkan, siapa yang diselamatkan, serta dari apa dan menuju apa proses penyelamatan atau pembebasan itu dilakukan. Allah menyelamatkan manusia diaparaturi oleh para khulafa atas bimbingan para aulia dan anbiya. Adapun sumber dan tujuannya yaitu membebaskan manusia dari kemungkinan tak selamat kembali ke Allah. Manusia berasal dari Allah dan sepenuhnya milik Allah. Sehingga Islam, sistem nilai hasil karya Allah yang dahsyat itu, dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari cengkraman sesuatu yang bukan Allah. Apa sebab agama anugerah Allah itu tak bernama salam misalnya? Salam ialah keselamatan atau kebebasan. Itu kata benda, sesuatu yang sudah jadi dan tertentu. Sedangkan Islam itu kata kerja. Berislam ialah beramal, berupaya, merekayasa segala sesuatu dalam kehidupan ini agar membawa manusia kepada keselamatan di sisi Allah. Pak Kiai menuding santri ketujuh. Tidakkah Islam bermakna kepasrahan? Benar, Kiai. Jawabnya, Islam ialah memasrahkan diri kepada kehendak Allah. Arti memasrahkan diri kepada kehendak Allah ialah memerangi segala kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bagaimana manusia mengerti ini kehendak Allah atau bukan? Dengan memedomani ayat-ayatnya, baik yang berupa kalimat-kalimat suci maupun yang terdapat dalam diri manusia, di alam semesta, maupun di setiap gejala kehidupan dan sejarah. Oleh karena itu, Islam adalah tawaran pencarian yang tak ada hentinya. Kenapa sangat banyak orang yang salah mengartikan makna pasrah? Karena manusia cenderung malas mengembangkan pengetahuan tentang kehendak Allah.
Bahkan manusia makin tidak peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan tak sedikit di antara orang-orang yang rajin bersembahyang sebenarnya tidak makin tinggi pengenalan mereka terhadap kehendak Allah. Mereka makin terasing dari situasi karib dengan kemesraan Allah. Hasilnya adalah keterasingan dari diri mereka sendiri. Tetapi, alhamdulillah, situasi terasing dan buntu yang terjadi pada peradaban mutakhir manusia justru merupakan awal dari proses masuknya umat manusia perlahan-lahan ke dalam cahaya Islam. Sebab di dalam kegelapanlah manusia menjadi mengerti makna cahaya. Cahaya Islam. Apa itu gerangan? Santri ke-8 menjawab. Pertama-tama ialah ilmu pengetahuan. Adam diajari nama benda-benda. Itulah awal mula pendidikan kecendekiaan yang kelak direkonstruksi oleh wahyu pertama Allah kepada Muhammad, yakni Iqra. Itulah cahaya Islam, sebab agama itu dianugerahkan kepada makhluk tertinggi yang berfikiran dan berakal budi yang bernama manusia. Pemikiranmu lumayan, sahut Pak Kiai. Cahaya Islam tentunya tak dapat dihitung jumlahnya, serta tak dapat diukur keluasan dan ketinggiannya. Kita memerlukan tinta yang ditimba dari 7 lautan lebih untuk itu. Bersediakah engkau kutanyai barang 1-2 di antara kilatan-kilatan cahaya maha cahaya itu? Ya, Kiai. Sesudah engkau sebut Adam, apa yang kau peroleh dari Idris? Dini hari rekayasa teknologi. Dari Nuh, keingkaran terhadap ilmu dan kewenangan Allah. Hud, kebangunan kembali menuju salah satu puncak peradaban dan teknologi canggih. Baik, tak akan kubawa kau berhenti di setiap terminal, tetapi jawablah. Pada Ibrahim, terminal Islam apakah yang engkau temui? Rekonstruksi tauhid melalui metode penelitian yang lebih memeras pikiran dan pengalaman secara lebih detail. Pada Ismail, pengorbanan dan keikhlasan. Ayub, ketahanan dan kesabaran. Daud, tangis, perjuangan, dan keberanian. Sulaiman, kewaskitaan, kemenangan terhadap kemegahan benda, kesetiaan ekologis, dan keadilan. Sekarang, sebutkan yang engkau peroleh dari Musa. Keteguhan, ketegasan hak, ilmu perjuangan politik, tapi juga kedunguan dalam kepandaian. Dari Zakaria, zikir. Isa, kelembutan cinta kasih, alam getaran hub. Adapun dari Muhammad anakku, kematangan, kesempurnaan, ilmu manajemen dari semua unsur cahaya yang dibawa oleh para perutusan Allah sebelumnya. Akhirnya tiba kepada santri ke-9. Di tahap cahaya Islam yang manakah kehidupan dewasa ini? Tak menentu, Kiai, jawab santri terakhir itu. Terkadang atau bahkan amat sering kami adalah Adam yang sembrono dan nekat makan buah huldi. Di saat lain kami adalah Ayub, tetapi yang kalah oleh sakit berkepanjangan dan putus asa oleh perolehan yang amat sedikit. Sebagian kami memperoleh jabatan seperti Yusuf, tapi kami tak sertakan keadilan dan kebijaksanaannya. Sebagian lain malah menjadi Yusuf yang dicampakkan ke dalam sumur tanpa ada yang mengambilnya. Ada juga golongan dari kami yang telah dengan gagahnya membawa kapak bagai Ibrahim, tapi sebelum tiba di gudang berhala, malah berbelok mengerjakan sawah-sawah Fir'aun atau membelah batu-batu untuk pembangunan istana diktator itu. Pak Kiai tersenyum, dan santri itu meneruskan. Mungkin itu yang menyebabkan seringkali kami tersembelih sebagai Ismail, tapi tak ada kambing yang menggantikan ketersembelihan kami.
Maka sebagian dari kami lari bagai Yunus, seekor ikan paus raksasa menelan kami, dan sampai hari ini kami masih belum selesai mendiskusikan dan menseminarkan bagaimana cara keluar dari perut ikan paus. Pak Kiai tertawa terkekeh-kekeh. Kami belajar pidato seperti Harun sebab dewasa ini berlangsung apa yang disebut abad informasi. Tetapi isi pidato kami seharusnya diucapkan 15 abad yang lalu. Padahal Musa kami hari ini tidaklah sanggup membelah samudra. Anakku, Pak Kiai menyela. Pernyataan-pernyataanmu penuh rasa sedih dan juga semacam rasa putus asa. Insya Allah tidak, Kiai. Jawab sang santri. Cara yang terbaik untuk menjadi kuat ialah menyadari kelemahan. Cara yang terbaik untuk bisa maju ialah memahami kemunduran. Sebodoh-bodoh kami sebenarnya telah pula berusaha membuat tali berpeluru Daud untuk menyiapkan diri melawan Jalut. Tongkat Musa kami pun telah perlahan-lahan kami rekayasa agar kelak memiliki kemampuan untuk kami lemparkan ke halaman istana Fir'aun dan menelan semua ular-ular sihir yang melata-lata. Kami juga mulai berguru kepada Sulaiman si Raja Agung, pemelihara ekosistem. Seperti Musa, kami juga belajar berendah hati kepada ufuk ilmu Khidir. Dan berzikir. Bagai Zakaria, kami memperpeka kehidupan kami agar memperoleh kelembutan yang karib dengan ilmu dan kekuatan Allah. Terkadang kami hilaf mengambil salah satu watak Isa, yakni yang tampak sebagai kelembekan. Tetapi kami telah makin mengerti bagaimana berguru kepada keutuhan Muhammad, mengelola perimbangan unsur-unsur, terutama antara cinta dengan kebenaran. Sebab tanpa cinta, kebenaran menjadi kaku dan otoriter. Sedangkan tanpa kebenaran, cinta menjadi hanya kelemahan, keterseretan, terjebak dalam kekufuran yang samar, hanyut dan tidak berjuang. Betapa tak terbatas apabila perbincangan itu diteruskan jika tujuannya adalah hendak menguak rahasia cahaya Islam. Sampai tahap ini, kata Pak Kiai, cukuplah itu bagi kalian. Sesudah 2 pertanyaan berikut ini kalian jawab. Kami berusaha, Kiai, jawab mereka. Bagaimana kalian menghubungkan keyakinan kalian itu dengan keadaan masyarakat dan negeri di mana kalian bertempat tinggal? Kebenaran berlaku hanya apabila diletakkan pada makom yang juga benar, juga setiap kata dan gerak perjuangan, berkata salah seorang. Sebaik-baik urusan ialah di tengah-tengahnya, kata Rasul Agung. Harus pas, tak lebih tak kurang, sambung lainnya. Muhammad juga mengajarkan kapan masuk Gua Hira, kapan terjun ke tengah masyarakat. Sambung yang lain lagi. Mencari titik koordinat yang paling tepat pada persilangan ruang dan waktu, atau pada lalu lintas situasi dan peta sejarah. Ada dakwah rahasia, ada dakwah terang-terangan. Hikmah, mau'izoh hasanah, jadilhum billati hiya ahsan. Makan hanya ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itulah irama, itulah sesehat-sehat kesehatan yang berlaku bagi tubuh maupun proses sejarah. Perjuangan ialah mengetahui kapan berhijrah ke Madinah dan kapan kembali ke Mekah untuk kemenangan. Dan di atas semua itu, Rasulullah Muhammad bersedia tidur beralaskan daun kurma atau bahkan di atas lantai tanah. Pak Kiai tersenyum. Apa titik tengah di antara kutub kaku dan kutub lembek, anak-anakku? Lentur, Kiai. Ke-9 santri itu menjawab serentak, karena kalimat itulah memang yang hampir setiap hari mereka dengarkan dari mulut Pak Kiai sejak hari pertama mereka datang ke pesantren itu. Falyatalattaf, ucap Pak Kiai akhirnya sambil berdiri dan menyalami santri-santrinya satu persatu. Titik pusat Al-Quran.